JPEG. Nah, saya langsung jelasin. Kita buka di Photoshop. Jadi kalau kita dapat file JPEG begini kan, dia ada background hitamnya atau ada background kotaknya gitu kan. Nah, kita kan pengen cetaknya itu nggak ada background kotak. Kita maunya yang gambarnya aja. Nah, kadang gambar-gambar yang gradasi halus begini. Nah, kita lihat gambar-gambar yang gradasi halus begini. Kadang kalau kita buang backgroundnya kurang rapi, nanti hasil cetaknya juga kurang rapi. Jadi kita harus pakai sistem cabut warna. Jadi kita harus cabut semua yang ada warna hitamnya supaya digantikan oleh warna hitam kaos. Nah, jadi kita nggak boleh pakai model motong. Kalau motong dia pasti kasar. Nah, pertama saya jadikan layer dulu. Saya double klik background, jadikan layer. Setelah itu untuk resolusinya saya naikkan dulu. Saya ke image size. Di senti, untuk lebarnya 32 cm. Terus resolusinya saya naikin ke 300 saja. Nah, karena ini enlargement, jadi saya pilih filternya best for enlargement. Klik OK. Nah, jadi ini udah cukup bagus, cukup tajam juga. Karena kita print kan nggak sampai segini. Nah, kita juga ada pilihan, Bapak maunya print sesuai warna aslinya ini, atau pengen dinaikkan lagi kontrasnya. Kadang kan namanya kaos kan, karena sablon kan kita kadang mau lebih jreng gitu kan, supaya lebih menarik perhatian gitu. Nah, kalau kita mau menaikkan kontrasnya, saya biasa Ctrl M. Di sini ada pilihan increase contrast atau medium contrast. Nah, biasanya pakai medium contrast sudah cukup pekat. Kita perhatikan, nah, udah lebih pekat gitu warnanya. Kalau tadi yang kayak pucat gitu kan. Nah, ini udah lebih deep warnanya. Nah, sekarang kita mau buang backgroundnya. Untuk buang backgroundnya kita bisa pilih Magic Wand. Nah, kalau biasa kan, kalau yang belum tahu cabut warna, bisa dia klik, terus dia delete aja. Nah, jadinya kasar begini, nggak bisa halus lagi. Ini saya undo. Nah, saya tetap pilih Magic Wand, cuma saya klik kanan, saya pilih Color Range. Setelah itu saya klik area paling hitam yang mau dibuang. Biasa dia nongolnya masih begini. Saya klik yang paling hitam yang mau dibuang. Nah, fuzziness ini untuk ambil toleransinya. Jadi kita lihat di hitam di sini, hitam di sini udah mulai beda. Di sini mungkin hitam 90%, di sini mungkin udah tinggal 60% hitamnya. Cuma kalau kita nggak ambil sampai sini, dia kurang bagus gradasinya. Jadi fuzziness ini untuk toleransinya. Saya geser pelan-pelan. Nah, udah mulai kelihatan bentuknya. Kita pelan-pelan. Nah, kalau udah sampai batas ini udah cukup, sampai batas gradasi. Kalau kita geser terlalu banyak, nanti dia kumis-kumisnya pada hilang. Ini juga udah mulai hilang, sebenarnya mau hilang dikit. Tapi karena sama-sama hitam nggak masalah. Karena nanti kan pas ketemu kaos hitam dia jadi keluar lagi. Yang penting pinggirannya udah pas, gradasinya udah dapet. Kita tinggal klik OK. Baru kita pencet delete. Setelah itu kita tinggal klik kanan, di select. Nah, jadi dia buangnya lebih halus dari yang tadi. Terus kalau kita mau pastikan apakah udah bener bagus atau enggak, kita bisa bikin layer baru. Saya bikin layer baru warna hitam, taruh belakangnya. Nah, kita pastikan lagi, karena warna hitam ini hitam solid buat ganti warna kaos. Kita zoom lagi, kita lihat apakah masih sesuai. Nah, masih sesuai gradasinya. Kalau masih sesuai berarti udah oke. Ini kita tinggal klik kanan, delete aja yang background hitamnya. Nah, ini kita udah dapat file untuk tinta warnanya. Saya save sebagai file nomor 1, file save as. Saya save dengan format TIFF. Layer saya matikan biar nanti loading nggak berat. ICC profile saya nyalakan RGB. Setelah itu kita klik save. Save transparansinya kita pakai. Oke.
Nah, karena 300 dpi jadi agak berat sedikit save-nya. Nah, udah selesai. Nah, DTG ini kan sistemnya kita cetak tinta putih, setelah itu tinta warna. Otomatis tinta putih itu kan nyerap di kaosnya. Tinta warna di atas tinta putih dia nggak nyerap. Nah, karena sistem penyerapannya berbeda, kadang tinta putih yang nyerap, kadang bisa agak nyerap nongol dikit dibanding tinta warnanya. Makanya di software mesin-mesin DTG luar ada yang namanya white underbase chalk namanya. Nah, white underbase chalk berfungsi untuk mengecilkan pinggiran tinta putih sedikit supaya untuk tinta warna dia di bawah tinta warna pas atau lebih masuk dikit supaya nggak nongol putih-putih gitu. Jadi itu bukan masalah printer yang nggak presisi, tapi masalah sistem penyerapannya. Nah, kebetulan kan di Acrorip ini nggak ada pilihan white underbase chalk. Jadi kita bisa langsung manual di Photoshop ini. Kalau kita mau mundurin pixelnya sedikit, kita bisa klik di sini. Saya klik kanan ke icon kecil ini, pilih select pixel. Nah, ini pixel luarnya udah ke select. Terus saya pilih select modify contract. Nah, kita mau mundurin berapa pixel? Biasanya sih 3 pixel udah cukup. Karena kan ini kita udah pakai 300 dpi. 300 dpi 3 pixel masih tipis banget. Kita pilih OK. Terus kita pilih magic wand. Kita klik kanan, select inverse supaya dia buangnya keluar. Select inverse, nah dia kan buang keluar. Baru kita pencet delete. Nah, kelihatan kan ada yang kebuang dikit, tapi yang keluar. Udah, kita klik kanan di select. Nah, sekarang kita jadikan layer tinta putih. Kita pilih image, adjustment, invert. Setelah itu saya jadikan hitam putih, image, adjustment, hue or saturation. Saturationnya minus 100. Nah, dia akan jadi negatif hitam putih. Sampai tahap ini udah jadi, udah bagus, udah halus. Cuma kayaknya kurang padat detailnya, terlalu tipis. Takutnya di print kurang keluar. Nah, kita bisa tebelin. Tebelin kita pilih Ctrl M. Presetnya kita pilih darker. Nah, kan kelihatan lebih solid. Biasa saya 5 kali darker. 5 kali darker. Ya kita sih bisa aja sih, kalau cepat langsung tarik. Tapi nggak ada standarisasinya. Jadi saya pilih 5 kali darker. Takutnya nanti Bapak mau suruh karyawan atau gimana kan. Darker. Empat, 5. Nah, ini kelihatan detail-detailnya udah lebih padat. Oke, sekarang kita save as sebagai file nomor 2. TIFF juga formatnya. Layer kita matikan. Kita kasih nama strip 2. Itu klik save. Transparansi kita pakai juga. Oke. Nah, udah selesai. Kita tinggal tutup aja, nggak usah save lagi. Sekarang kita ke Acrorip. Nah, sekarang kita akan cetak menggunakan metode 2 file yang tadi. Jadi kita akan pakai file negatif untuk cetak tinta putihnya. Kemudian kita pakai file normal untuk cetak tinta warnanya. Sekarang saya akan buka. Nah, kalau kita pengen settingannya ngikut dari settingan sebelumnya, itu bisa. Jadi sekarang saya mau jelaskan untuk settingannya dulu. Yang pertama printer. Printer untuk tipe RIP ini dia belum ada untuk Epson L1800. Jadi Epson L1800 itu sebelumnya namanya Stylus Photo 1350. Jadi sekarang kita pilihnya Stylus Photo 1350. Nah, untuk portnya kita pilih port USB yang terinstall L1800. Nah, ini saya pilih yang L1800. Spooler kita pilih start printing immediately. Check paper size off. Resolusi white 1440 x 1440.
color sama 1440 kali 1440, image type photograph, feeding standard, speed bidirection, dot type large dot. Setelah itu ke color. Nah, untuk color dia ada dua pilihan, yang tanpa tinta putih atau pakai tinta putih. Nah, ini kan kita pakai tinta putih, jadi kita pilih yang YK WW MC. Terus untuk cetak tinta warna kita ada dua pilihan. Yang pertama mau CMYK rata semua, atau kadang kita lihat hasil cetaknya kayaknya agak kekuningan gitu, atau agak kehijauan, kita pengen setting manual, itu bisa. Kalau kita mau setting manual, kita klik ke masing-masing warna di bawahnya, kita bisa setting. Jadi standarnya ini biasanya kuningnya agak terlalu kuat, jadi biasanya saya sukanya kuningnya diturunkan ke 70. Terus cyannya 80, magenta 90, black 90. Cuma kadang settingan ini dia merahnya cukup kuat. Kadang warna kulit jadi agak terlalu merah. Kalau mau turunin, kalau cetak-cetak foto sih biasa saya pakai 60, 70, 80, 80. Kalau cetak-cetak desainnya ada fotonya. Tapi kalau kita cetak desain yang seperti begini, yang warna-warna kartun gitu, biasanya saya naikkan sedikit supaya dia lebih jreng lagi gitu. Oke, nah untuk tinta putih, standar produksi biasanya kita pakai 150%. Standar produksi value lah. Tapi kalau customer Bapak pengennya yang lebih pekat tinta putihnya, yang lebih putih, kita bisa naikkan sampai 200%. Nah, sekarang Bapak mau tes standar produksi atau yang lebih pekat lagi? Standar, berarti kita set yang 150. Nah, di sini juga ada pilihan white ink-nya. Jadi kita preview white-nya. Pilihan pertama adalah fill all area. Kalau fill area berarti satu kotak ini blok tinta putih semua. Nah, ini kan nggak sesuai desain dan kurang bagus. Yang kedua, 100% white under any color pixel. Nah, kalau 100% white under any color pixel, biasanya kita buat print model-model tulisan-tulisan solid. Tapi kalau kita print gradasi, dia keluar 100% gradasi, jadi ya kasar. Yang ketiga, gradient white under any color pixel. Nah, gradient white under any color pixel biasanya juga buat print desain-desain gradasi, tapi yang gradasinya pinggirannya solid. Contohnya desain yang ini. Nah, desainnya ini kalau kita pilih gradient white under any color pixel cocok, karena pinggiran solid semua. Tapi kalau kita pakai desain yang gradasi halus begini, dia jadi kasar, nggak bisa halus. Jadi tergantung desain juga. Karena kita lagi proses yang gradasi halus, jadi kita pilih yang keempat, namanya white gradient negatif. Nah, kalau pilih white gradient negatif, dia baru jadi halus banget. Tapi harus ketemu filenya file negatif. Oke, nah ini udah. Sekarang kita kembali ke yang color. Yang color juga settingannya sama. Ini juga sama. Terus nah, untuk white-nya karena dia file normal, kita pilihnya yang gradient white under any color pixel, karena dia bukan file negatif. Nah, ini kan sebelum saya udah setting, kita pengen file berikutnya settingan langsung ikut, itu bisa. Kalau kita mau buka file negatif, kita buka file negatif sebelumnya, baru saya open file negatif berikutnya. Nah, kita buka file negatif berikutnya. Setelah itu saya klik file normal sebelumnya, baru saya buka file normal berikutnya. Oke, nah karena kita cetak pakai dua file, jadi ukuran dan posisinya harus sama persis. Kita setting di bagian layout. Ukuran tatakan kaos yang kita pakai, lebarnya 32 cm, panjangnya 48 cm. Terus di sini juga kita harus setting marginnya,
patch margin setup. Jadi tray kaos ini dengan posisi kertas aslinya itu ada geser setengah senti karena kita buat jarak ambil jepitannya. Jadi patch margin setupnya leftnya setengah senti, topnya setengah senti. Kita pas awal setting akrolimnya udah bisa setting supaya nanti di sini kita nggak bingung. Nah, ini nolnya itu tepat di pojok nol tatakan kaos supaya kita nggak bingung. Karena kita udah setting marginnya di sini. Nah, kalau kita print di ujung kaos kan pas kita jepit kan kaosnya agak lengkung. Takutnya pas kita print di titik nol dia kena lengkungannya jadi agak buyar. Jadi bagusnya kita ambil margin setengah senti. Jadi untuk X-nya saya ambil setengah senti. Y-nya juga saya ambil setengah senti. Terus ukuran cetaknya 31 cm maksimal. Karena kita udah ambil setengah-setengah, totalnya jadi 32 sesuai ini. Oke. Terus yang ini juga sama. Setengah senti. Y-nya setengah senti. Ukurannya 31. Setengah-setengah 31. Setengah-setengah 31. Ukurannya udah sama. Kita udah bisa mulai cetak. Kita tinggal klik print. White 1, color 0. Nanti yang satu baru white 0, color 1 gitu. Oke, kita tinggal klik print. Oke, pause dulu. Tinggal dulu aja. Jadi pertama printer akan cetak tinta putih dulu. Bulan 5 ya? Enggak, filmnya bulan 5. Ini belum ada yang punya kaosnya berarti ini. Ya paling diminta sama dia. Yang keluar ini dulu. Iya. Nah, ini udah selesai, kita klik ke file tinta warnanya. Terus kita klik print. White 0, color 1. Nah, kita tunggu selesai dulu baru kita klik print. Lumayan apa ya? 20 menitan. 10 menitan. Iya. Jadi kalau dia udah mulai print kita tinggalin aja kerja yang lain. Nah, dia langsung mundur sendiri. Oke, udah ready. Baru kita di sini kita enter. Nah, langsung loading. Kalau kita udah tahu selanya sih dia mundur udah setengah jalan, kita enter juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan dia perlu waktu buat kirim filenya juga.
Udah, tinggal kita press